Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan materi kita masih tentang peluang. Kali ini ada dua pokok bahasan lagi tentang peluang. Setelah kemarin menghitung peluang suatu kejadian, sekarang kita akan menghitung peluang komplement suatu kejadian dan frekuensi harapan. Jadi peluang komplement suatu kejadian. Jadi kalau misalkan di komplement berarti itu yang bukan. Misalkan berapakah peluang munculnya misalkan dalam pelemparan dadu gitu ya kan. Dadu matanya ada 6, misalkan berapakah peluang munculnya mata dadu bukan genap, misalnya seperti itu. Jadi yang ditanyakan adalah yang komplemennya atau yang kebalikannya. Nanti ibu kasih contoh soal. Kemudian frekuensi harapan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kan manusia punya harapan, berharap pengen seperti ini, saya melakukan hal-hal seperti ini, saya berharapnya pada suatu hari saya akan seperti ini. Saya sekolah dengan rajin mengerjakan tugas dari Bu Maya, berharap nilai saya nanti pada saat ujian nilai saya bagus, seperti itu gitu ya. Itu frekuensi harapan. Tapi dalam percobaan di peluang ini kita nanti akan bahas di contoh soal. Jadi frekuensi harapan seperti apa, peluang komplement suatu kejadian seperti apa, kita bahas dulu. Yang pertama, peluang komplement suatu kejadian. Jika peluang kejadian itu A atau PA, kemudian peluang komplement kejadian A, komplement PA, komplement, ada indeksnya di atas, pangkatnya C, itu berarti menandakan komplement. Maka rumusnya seperti ini, PA ditambah PA komplement adalah 1. Atau kalau disuruh mencari PA komplementnya, yaitu 1 dikurangi peluang kejadian A, seperti itu. Contohnya, dalam sebuah kotak terdapat 4 bola hijau, 3 bola merah, dan 5 bola biru. Jika 3 bola diambil secara acak, tentukan peluang terambil bukan bola biru. Berarti peluang terambil selain bola biru. Maka di sini mencarinya apa? Ya pakai rumus komplement dengan catatan apa tadi rumusnya? 1 dikurangi peluang kejadian A. Kejadian A-nya apa? Kalau di sini peluang kejadian A-nya apa? Terambil bola biru. Berarti komplementnya apa? Terambil bukan bola biru. Gitu caranya. Oke, Ibu coba selesaikan dulu di sini. Di bawahnya sini aja. Jawab. Misalkan A itu adalah peluang terambil bola biru. Berarti A komplement itu peluang terambil bukan bola biru. Nah, gitu ya kejadiannya. Nah, ingat bahwa peluang suatu kejadian itu, misalkan kejadiannya di sini A, berarti peluang kejadian A adalah peluangnya dibagi dengan NS. Nah, setelah dapat PA-nya atau peluang kejadian A-nya, baru nanti kita bisa mencari komplementnya. Nah, maka dari sini kita membutuhkan apa? Membutuhkan ruang sampel, NS-nya. NS-nya kita cari, tadi yang mau diambil berapa bola? Yang diambil yaitu 3 bola. 3 bola dari 12 bola ya kan? 4 ditambah 3 ditambah 5. Jadi ada 12 bola. Maka pakai kombinasi seperti ini, maka 12 faktorial dibagi dengan 9 faktorial dikali 3 faktorial. Jawabannya 220.
gitu ya. Jadi NS-nya nanti 220. Kemudian dari sini kita cari Na-nya dulu. Na-nya apa? Na-nya peluang terambilnya bukan bola biru. Na dulu. Na. Bola birunya yang diambil berapa sih? 3. Kombinasi ambil 3 bola. Karena tadi yang diambil 3 bola, kemudian di sini yang bukan warna biru, maka kita ambil dulu yang 3 bola warna biru dari 5 bola biru yang ada. Berarti 5 faktorial 2 faktorial dikali 3 faktorial. Jawabannya adalah 5 kali 2 10. Jadi ada 10. Peluang terambilnya bola biru atau PA, peluang kejadian A terambil bola biru yaitu Na dibagi dengan NS. Na-nya berapa? Na-nya 10 per 220. Sederhanakan. Di sini 1 per 22 itu peluang terambilnya bola biru, tapi di sini yang ditanyakan bukan bola biru, maka kita masuk ke rumus komplement. Peluang komplement kejadian A adalah 1 dikurangi peluang kejadian A, maka 1 dikurangi dari 1 per 22. Jawabannya berapa? 21 per 22. Jadi apa? Peluang terambil bukan bola biru adalah berapa? 21 per 22. Seperti itu caranya. Jadi harus tetap mencari peluang kejadian A-nya. Setelah itu baru masuk ke rumus ini. Oke ya, jadi tetap mencari NS, apakah menggunakan kombinasi atau permutasi, itu kalian harus bisa membedakan soal seperti apa. Apakah urutannya diperhatikan atau urutannya tidak diperhatikan gitu. Oke, ini untuk peluang komplement suatu kejadian. Sekarang kita lanjutkan di frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A adalah banyaknya kejadian A yang diharapkan terjadi dalam beberapa kali percobaan. Misalkan kalian melempar atau melambungkan koin atau dadu gitu ya. Jadi sebanyak 90 kali gitu. Kira-kira peluang terambil peluang munculnya mata dadu genap ada berapa gitu. Apakah mungkin kita melakukan percobaan sampai 90 kali misalnya? Kan tidak gitu ya, buang waktu. Maka kita bisa menyelesaikannya menggunakan cara seperti ini. Frekuensi harapan kejadian A adalah FH ini. Frekuensi harapan kejadian A sama dengan N dikali PA. PA-nya ini pasti peluang kejadian A gitu ya. N-nya ini banyaknya kali percobaan. Nih keterangannya. Jadi FHA adalah frekuensi harapan kejadian A, N adalah banyaknya percobaan, PA adalah peluang kejadian A. Bu kasih contoh. Sekeping uang logam ditos 30 kali, berapa frekuensi harapan munculnya gambar? Nah, ini dari sini. Uang logam itu ada sisi gambar dan ada sisi angka. Kemudian kita cari dulu tadi frekuensi harapan kan. Frekuensi harapan kejadian A adalah N dikali peluang kejadian A. Nah, dari sini peluangnya apa? Cari dulu N A. NA-nya munculnya apa? Munculnya gambar. Berarti 1
1/2 karena sisinya uang logam itu cuma ada 2, berarti NS nya itu cuma 2, berarti peluang kejadian A adalah 1/2. Sedangkan di sini dilempar berapa kali, maka kita bisa mencari frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A adalah dilempar 30 kali dikali peluang kejadian A-nya. Peluang kejadian A-nya berapa tuh? 1/2. 30 dikali 1/2 maka 15 kali. Jadi kalau kita ngetos atau melambungkan sekeping uang logam gitu ya, kita toskan atau kita lambungkan sebanyak 30 kali, kemungkinan frekuensi harapannya itu yang angka itu bisa saja muncul sebanyak 15 kali gitu maksudnya. Kalau kurang paham, Ibu kasih contoh lagi untuk yang dadu. Sebuah dadu dilambungkan sebanyak 60 kali. Ingat, dadunya dilambungkan sebanyak 60 kali. Kemudian berapa frekuensi harapan muncul angka ganjil? Oke, dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka ganjilnya berapa? Angka 1, angka 3, dan angka 5. Jadi angka ganjilnya itu ada 3. Maka karena rumusnya seperti ini, N-nya kita udah tahu dari soal, kita selesaikan. Peluang kejadian A berapa? Dadu NS-nya, NA-nya ada 3, 1, 2, 3. NS-nya jumlahnya 6, matanya ada 6, maka 3/6 sama dengan 1/2. Kemudian kita disuruh mencari apa? Frekuensi harapan kejadian A. Kejadian A-nya dilempar berapa kali? Dilempar sebanyak 60 kali. Maka N-nya kita ganti 60 kali dikali dengan banyaknya peluang kejadian. 60 dikali 1/2 maka 30 kali. Jadi peluang munculnya angka ganjil ada berapa? Ada 30 kali dari 60 kali dilambungkan. Seperti itu caranya. Ibu kasih contoh satu lagi deh kayaknya. Satu lagi ya. Agak panjang soalnya. Sebuah kantong berisi 5 kelereng hitam, 4 kelereng putih, dan 2 kelereng biru. Dari kantong akan diambil kelereng 3 sekaligus. Habis itu dikembalikan lagi. Terus pengambilan kelerengnya itu diambil secara berulang. Habis ngambil 3 dikembaliin lagi. Habis itu ngambil 3 lagi, terus dikembalikan lagi, ngambil 3 lagi, dikembalikan lagi sampai sebanyak 99 kali. Kemudian pertanyaannya, berapa frekuensi harapan terambil 2 kelereng hitam dan 1 kelereng putih? Maka dari soal ini kita analisis dulu sesuai dengan yang ada di rumus. N-nya berapa? N-nya sudah jelas 99 kali. Kemudian apa lagi? Banyaknya kelereng. Banyak kelereng ada berapa? 5 ditambah 4 ditambah 2 berarti ada 11 kelereng. Kemudian kita harus mencari apa? NS. Kemudian kita harus mencari NA, ya kan? Kemudian mencari apa lagi? Baru kita mau mencari peluangnya, baru kita mencari frekuensi harapan. Oke. Sekarang kalau sudah kita ini Bu kasih batas dulu. Kita kasih analisis seperti ini. Sudah analisis soalnya. Oke, kita sekarang mencari NS-nya atau ruang sampelnya. Kita mau diambil berapa kelereng? Dari kantong di kelereng diambil 3 nih, diambil 3 sekaligus.
sekaligus 3 di sini ya, Ibu kelewat nih. Oke, diambil 3 kelereng sekaligus, berarti NS-nya berapa? Kombinasi 3 11. 3 11 berarti 11 faktorial dibagi dengan 11 dikurangi 3 8 faktorial dikali 3 faktorial, maka jawabannya 165. Dari ini adalah NS-nya. Kemudian kejadian A-nya apa? Kejadiannya yang disuruh 2 kelereng hitam dan 1 kelereng putih, maka kita harus mencari NA. Itu NA-nya. NA-nya yaitu jumlah peluang terambilnya 2 kelereng hitam dan 1 kelereng putih. Maka kita cari pakai kombinasi. NA-nya berarti kombinasi ngambil 2 kelereng hitam dari 5 kelereng hitam yang ada, kemudian dikali dengan ngambil 1 kelereng putih dari kok putih, oh ya putihnya 4, ngambil 1 kelereng putih dari 4 kelereng yang ada. Maka kita selesaikan 5 faktorial 3 faktorial 2 faktorial dikali dengan 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial 1 faktorial. Maka jawabannya 5 kali 2 kali 4, jawabannya ada 40. Ini untuk NA-nya. Setelah kita menemukan NA, maka kita harus mencari PA. Setelah cari PA, baru kita bisa mencari apa? Frekuensi harapan, karena frekuensi harapan itu adalah banyaknya percobaan dikali peluang. PA-nya NA dibagi dengan NS. NA-nya berapa? NA-nya 40. NS-nya tadi kita hitung 165. Maka ini kita sederhanakan jadi dibagi 5. 8/33 itu adalah peluang kejadian A. Kemudian frekuensi harapan terambil 2 hitam dan 1 putih adalah berapa? Maka FHA adalah PA dikali N. PA-nya 8/33 dikali banyaknya percobaan berapa? 99 kali. Maka ini sederhanakan habis jadi 3, 8 kali 3 24. Jadi frekuensi harapannya adalah 24. Seperti itu cara mencarinya. Oke, silahkan kalian cari soal-soal lagi yang lain supaya kalian lebih bisa memahami tentang frekuensi harapan dan peluang komplement suatu kejadian. Sekian penjelasan Ibu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.